Sorga di bawah tapak kaki omak. Aku udah bolak-balik membuka kitab, mencari hadis supaya aku bisa berkata ke anakku, kau mesti berbakti sama aku, sebab surga di bawah tapak kaki aku. Belum dapat lagi. Nih bapak-bapak yang hebat-hebat ini, yang soleh-soleh ini, semuanya dilahirkan omak, meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu enak? Ini banyak anak-anak nih sekarang melawan orang tua. Pergi sembahyang maghrib, nah, tuk tak 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 tuk. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku dapat berita gambar bongkak biji mato gara-gara kono latu-latu. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kalian anak-anakku, kalau disuruh mandi, kalau disuruhnya pergi mengaji, taat pada orang tua, bahagiakan omakmu, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan engkau mulia. Kalau dia sudah meninggal dunia, datang ke kuburnya, balikan nasi, balikan ayam, undang tetangga, bagi makan, bersedekah, bacakan Yasin, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, bacakan doa. Itu yang menghubungkan awak. Mudah-mudahan yang kualat, yang berdosa, yang durhaka, diampunkan Allah segala dosanya insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Itu yang paling kuat jawabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Iko yang melayang-layang di ateko kamera. Kamera iko akan dimasukkan ke dalam YouTube, memperlihatkan, menunjukkan bagaimana orang bagan siapi-api menengok pengajian. Maka lambaikanlah tangan awak semuanya ke kamera. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Lah, poinnya lah. Begitu cara menghalau kalau ada kamera datang lo ke rumah awak. Asal ada kamera datang, lambaikan tangan, bacokan selawat. Mana tahu entah 7 datang, lambaikan tangan, bacokan ayat kursi. Dia pun tobang, hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu, orang ni dari siang tadi yang nak menengok aku. Nah, jadi cuba dulu. Bukan nak menengok belakang kalian. Coba kalian duduk, nanti orang ini mengamuk. Sedang tangan aku hampir tanggal dicabut orang ini tadi. Itu yang kutakutkan. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati beserta istri dan omak. Banyak acara-acara kabupaten Rokan Hilir omak tak mau datang. Tapi acara tablik akbar datang dia. Dia tahu omak aku dah meninggal. Betuah Pak Wakil Bupati ini. Omaknya datang, ibu datang,
Anaknya pula koci namanya Zaid datang juga. Kusuruh baca Fatihah tadi. Baca Fatihah Zaid, kalau selesai gigi tumbuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, yang ada jabatan ataupun rakyat jelata, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aku sangka akulah yang paling tinggi tadi di antara semua jamaah ni. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi di belakang. Emang Rokan Hilir kau luar biasa. Di tempat-tempat lain asal udah habis MTQ musabaqah tilawatil Quran, maka astaka pentasnya pun hilang di telan bumi. Nanti kalau ndak buat MTQ, dibuat baru lagi, ajukan anggaran lagi, buat lagi, hancurkan lagi, buat lagi. Rokan Hilir sampai kiamat takkan dibuat-buat lagi. Di sini dulu MTQ, di sini aku tabligh akbar, di sini tetap menghemat anggaran belanja negara. Hebat tak ide yang ada di Rokan Hilir ini? Judul ceramah kita Rokan Hilir 3. Yang pertama, Rokan Hilir aman. Yang hendak aku tanya, betul Rokan Hilir kok aman? Apa pula aman? Tengok aku banyak betul pengawalnya. Ke kanan bapak tentara, polisi, propos, satpol PP, semua dikerahkan. Belum lagi tukang silat-silat bertanjak semua hadir. Mana bukti Rokan Hilir aman? Ini bukti Rokan Hilir aman Ustadz, karena masyarakatnya masih sayang dan cinta dengan Ustadz. Amin. Bapak-bapak TNI, Polri, Satpol PP ini mengawal bukan karena bagan siapi-api tak aman, bukan karena Rokan Hilir tak aman. Justru mereka ini saking sayangnya sama Ustadz Somad, khawatir kalau tak dikawal keluar dari majelis ini tinggal Rokan Hilir aman. Mana bukti Rokan Hilir aman? Kubahnya omeh tapi tak hilang. Luar biasa Rokan Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menjaga Rokan Hilir ikut dalam keadaan aman, damai, tentram. Apakah Rokan Hilir ini isinya hanya orang Islam? Ada Cino? Ada Batak? Ada Melayu? Ada Minangkabau? Ada Minang? Lah ya dodon sana ambu kasadonyo. Ba kabar ranca. Ada Batak? Biado ala kita sesudena. Oras? Ada Jawa? Pripun kabare ape? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Samo yang menjawab ku tengok itu aja. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Kalau mau melihat bagaimana orang berbeda suku dan agama bisa hidup berdampingan, bisa hidup aman, tentram, datanglah ke Bagan Siapi-api. Betul. Yang mau belajar, yang sibuk tiap hari moderasi beragama, tak usah kalian habiskan duit negara untuk seminar. Datang kalian ke Bagan Siapi-api. Negerinya aman, damai. Yang takut mati karena kolesterol, datang juga ke Bagan Siapi-api. Insya Allah udangnya, lobsternya, kepitingnya, sotongnya tidak ada mengandung kolesterol kalau tidak diperiksa. Kalau kita aman, maka insya Allah rezeki ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berkelahi, bertumpahan darah, maka kita akan lemah. Maka pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah,
hendaklah kalian menjaga jamaah. Siap berjamaah? Salat berjamaah? Waktu kutanya berjamaah, siap. Salat berjamaah, siap. Jangan ajarkan orang bagan siapi-api salat berjamaah. Kenapa dibuat di tanah lapang di Astaka MTQ ini? Ini karena tak muat masjid. Kalau dibuatlah ini di Masjid Agung, di Masjid Raya, meletup Masjid Rokan Hilir. Maka dibuatlah di tanah lapang. Dikhawatirkan kalau dibuat di tanah lapang jamaah kepanasan. Doa orang Rokan Hilir makbul. Matahari seakan bersembunyi di balik awan. Jawabnya bukan so sweet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Gondang hadroh nasid ado di belakang. Cuma orang tu ragu nak mukul. Pukul tidak, pukul tidak, pukul tidak. Maka bunyinya tungtang, tungtang, tungtang. Saya pernah pergi ke satu daerah. Di daerah itu ada pekuburan, pemakaman. Di pemakaman itu kan pakai bosi-bosi. Habis bosi itu dipotong malam pakai gergaji bosi. Saya tanya, kemana bosinya? Hilang diboli untuk boli narkoba. Tapi di bagan siapi-api, cobalah tengok bosi-bosi kantor masih utuh, bosi-bosi tiang listrik, Masya Allah. Di mana tempat bosi hilang tadi Pak Ustadz? Tak perlu saya sebutkan nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi insya Allah bagan siapi-api ini aman. Yang kucemaskan sepatu aku tadi entah kemana pergi. Aman apa tak aman ini? Aman insya Allah, amin. Rokan Hilir ini tanahnya subur, lautnya indah, penghasil ikan terbesar di dunia nomor 1 dulu. Hari ini aku tadi makan ikan, Masya Allah, macam-macam ikan ado. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Tak usahlah ku ceritakan, nanti meniti air liu Bapak Ibu sekalian. Tapi rasa makanan yang paling enak saya rasakan sekeliling tempat-tempat. Kalau saya diundang, kemana nanti Ustadz ceramah? Ke bagan siapi-api. Ini makanannya pasti enak luar biasa. Cuma aku pikir 2 kali membayangkan bagan siapi ini jalannya la ilaha illallah dulu. Tapi sekarang jalannya Masya Allah sudah mantap. Sampai tak tahu saya jalan di Belobang, tiba-tiba udah sampai. Kenapa? Tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Rokan Hilir, menjadi orang bagan siapi-api indah. Tanahnya subur, hijau, lautnya dekat, ikannya segar. Ikan di bagan siapi-api ini makannya matinya sekali. Di Pekanbaru ikan tuh matinya 5 kali. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan naik ke Kuali 2 kali, dari Kuali dipanaskan 3 hari 5 kali. Itu maka jamaah ini orangnya matanya segar-segar. Kenapa? Makanannya segar, seafoodnya segar, alamnya subur, laut. Tapi kalau macam-macam, tsunami pun datang, pertama kali yang digulungnya bagan siapi-api. Ya Allah, jauhkanlah bagan siapi-api ini dari musibah ya Allah. Maka kalau ada orang bagan siapi-api berjudi, berzina, mabuk, minum khamar,
tanggung jawab kita bersama untuk melarangnya supaya tetap aman dan damai sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang mabuk aku, yang sakau aku, pakai duit aku, ganja aku, narkoba punya aku, sabu-sabu punya aku, yang mabuk di rumah aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami itu datang, yang kono rumah aku. Betul Bu? Betul Pak? Iko panitia sudah memasang garis lurus di tengah. Begitu kami datang, belok-belok tali kok. Tapi insya Allah masih ada talinya, masih ada. Yang awak khawatirkan tali itu tak ada, dibuat jomuran. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk bagan siapi-api kau beriman, takut pada Allah wattaqau, la fatahna alaihim barakatin, akan dibukakan Allah barakah-barakah. Dari langit turun hujan, tumbuh tanaman-tanaman. Cubalah tengok tanaman-tanaman hijau. Saking suburnya bagan siapi-api, di atas pentas pun tumbuh bunga-bunga. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hebat luar biasa. Kau kalau lama aku berceramah, kau di muka aku pun tumbuh bunga mawar. Wanita itu seperti bunga, ada masanya harum semerbak, kemudian layu dan kering. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga yang ada di bagan siapi-api. Kenapa? Bunga plastik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga bagan siapi-api ini tetap aman. Kalau ada perempuan pakai jilbab panjang menutup aurat, berbaju kurung Melayu, itu artinya bukan Islam tak aman, bukan rohil tak aman, justru aman. Kenapa? Menjaga laki-laki supaya matonya tak gatal. Betul? Itu maka aku dari tadi togak di tengah pas. Kenapa aku tak ke sini? Kalau aku ke sini, ini Ustaz Somad ini nampaknya seleranya ke jantan. Kalau aku terlalu ke sini, apa kata orang? Nampaknya Ustaz kau Ustaz gatal. Maka yang paling aman aku berada di tengah, beb. Untuk menjaga aman. Oh, baru menjerit yang belakang, kata. Nanti ada masanya menghadap ke belakang. Masya Allah. Tablik akbar bersama Ustaz Somad, menggapai ridho ilahi, menuju rohil yang aman. Siapa itu orang Muslim? Orang Muslim yang selalu bolak-balik ke Makkah, pergi umrah bersama Ustaz Yahya. Itu yang duduk di sebelah kiri aku tuh, Pak Wali, Pak Wakil Bupati Rokan Hilir. Itu yang sebelah kanan aku, itu namanya Ustaz Yahya. Dia tuh yang selalu membawa umrah. Nanti aku dibawanya umrah bulan Februari sama Ustaz Somad. Insya Allah kita bersama jumpa di Makkah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Orang Islam bukan yang selalu bolak-balik ke Makkah. Orang Islam bukan orang yang hanya sholat berjamaah. Orang Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Lidahnya tak mengganggu orang, tangannya tak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Dan itu ada di Rokan Hilir. Orang bagan siapi-api, lidahnya tak ada mengganggu orang lain. Betul? Tak ada mengganggu orang lain. Walaupun mereka duduk di bawah, tak ada jamaah ni komplain. Kami kenapa duduk di bawah? Ustaz kenapa pakai pentas? Ustaz kenapa pakai atap? Kenapa tak dikasih atap? Tak ada, mereka lidahnya merusak, mengganggu. Cuma dalam hatinya aja bercakap-cakap. Mudah-mudahan Allah mengampunkan bisikan-bisikan hati kita insyaallah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, wa utukhfuha, kalau yang dalam hatimu kau cakapkan atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah,
tetap akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang tercakapkan di mulut kita ini diampunkan Allah. Kadang awak duduk di topi jalan, macam-macam nampak. Ada orang bosa bajunya kekecilan, ada orang kecil bajunya kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok macam-macam cakap, maka segeralah beristighfar. Makanya kadang apa kau tak ada angin, tak ada hujan, astagfirullahaladzim. Ibu kau bertanya, apa istighfar dari tadi bang? Ternampakku pula tadi itu macam-macam. Nah, datang je balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Asal ku bacakan selawat, kok gini. Pokoknya apapun yang datang, coba awak bacakan selawat. Esok kalau datang tukang kredit, bacakan selawat. Insya Allah 2 gondangnya. Kalau dia tak pergi makin mengamuk. Ya Allah, mudah-mudahan bapak ibu kau yang masih dililit utang, lopeh segala utangnya ya Allah. Banyak kalian berutang. Yang kita inginkan ini aman. Bagaimana supaya hati kita aman? Di antara cara supaya hati kita aman, jangan banyak dililit supaya bagaimana? Supaya tidak banyak utang, jangan banyak keinginan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Apalagi bapak-bapak yang ingin berbini sekali lagi. Betul tak bu? Iya kata orang nih pak. Maka keinginan ini asal ada makan, ada pakaian, anak-anak bisa sekolah, maka insya Allah kita menjadi orang yang qanaah. Seandainya satu lembah isinya emas, satu lembah gunung di sana, di sini gunung, ada emas di tengah, apakah cukup? Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lagi. Ya Allah kasih aku satu lagi omeh ya Allah. Walam tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbek tanah, barulah kata dia cukup. Disumbek tanah tu maksudnya memdate mataya bawati, mampus sampai mati awak barulah cukup. Dulu waktu naik sampan, kalau adalah sepeda motor, cukuplah ya Allah. Dapat sepeda motor, kalau ompeklah bannya, cukuplah ya Allah. Dapat motor, kalau dapatlah yang mahal, sampai akhirnya punya mobil yang mewah, tetap tak bersyukur. Kenapa? Menengok kawan punya pesawat pribadi, private jet. Tapi kalau awak bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau aman rumah tangga, aman bapak ibu, bersyukur. Mudah-mudahan bapak dapat istri yang bersyukur. Nanti balik ke rumah diingat pak, diingat bu. Anaknya bertanya, siapa tadi yang ceramah tuh mak? Ustadz Somad. Apa judulnya? Katanya, mudah-mudahan ayah kau bersyukur. Bukan bercukur kata aku bersyukur. Bapak bersyukur punya ibu yang solihah, jilbabnya panjang, bajunya kurung, datang pengajian Ustadz Somad. Bersyukur ya pak?
Di tempat lain orang berbini rambutnya macam sarang tawon, disambar petir, warnanya 3, merah kuning kelabu, kukunya panjang, hitam pula. Silap-silap awak menengok, iko bini apa mak lampir. Bapak bersyukur punya ibu yang solehah, ibu pun bersyukur punya bapak memang tak terlalu ganteng tapi soleh. Iya kan, Bu? Mengaku pula. Kalau laki-laki melihat perempuan yang ditengoknya ampe, yang pertama malihi, kaya raya. Saya yakin dan percaya ibu dipilih oleh bapak karena ibu adalah orang yang paling kaya di kampung itu. Amin. Kau kan banyak dulu anak gadis di kampung itu, ya. Kenapa ibu tuh kau pilih? Aku tengok cincinnya 3 kanan 3 kiri, Pak Ustaz. Ku harap dialah nanti memodali rumah tangga kami. Sesudah itu baru aku tahu punya imitasi, Pak Ustaz. Yang kedua, hasabihi, karena keturunan bangsawan. Ini di Rokan Hilir nih banyak bangsawan. Apa dia? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, yang ditengok adalah jamali, cantiknya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan bahas kecantikan orang Rokan Hilir, tak terlalu banyak. Yang keempat, dinihi, agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, hartanya akan berkurang. Kalau kau nikahi karena sukunya, banyak bangsawan dicopot kesukuannya. Kalau kau nikahi karena cantiknya, wajah akan berubah. Betul, Bu? Wajah berubah. Yang tak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu, Besti. Maka pandanglah pada agamanya, rajin pengajian, ikut wirid Yasin, barzanji dan marhaban, datang tabligh akbar. Walaupun tak dapat tenda, karena tenda 7 ujung di belakang. Lama aku berpikir, apalah guna tenda di belakang? Orang tak ada. Ada tenda di belakang. Tapi seandainya dipasang tenda di sini pun, kita bukan sedang panas terik, tapi kipas angin nih, Masya Allah, berair kipas angin di Rokan Hilir. Macam di Padang Arafah aku tengok. Khawatirnya balik dari sini muka ibu basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia akan kufur, bukan kuper. Orang yang tak pernah bersyukur, maka dia akan kufur nikmat. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, akan ku tambah nikmatmu. Yang bersyukur nikmat rumah ditambah rumah, amin. Yang bersyukur nikmat mobil ditambah kendaraan, amin. Yang bersyukur nikmat sawit bertambah kau sawit, amin. Yang bersyukur nikmat kelapa ditambah kelapa, amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah, ha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tetangga kita punya rumah baru, tenangkan hati dengan berzikir. Sebab kalau tak berzikir, datang setan berbisik. Kau sama-sama ke laut, kau sama-sama PNS, kau sama-sama punya kebun sawit. Kenapa rumah dia besar? Kenapa mobil dia besar? Kenapa bini dia besar? Datang setan berbisik, alladzi waswisu fi minal jinnati. Yang berbisik ini dua. Yang pertama namanya jin, yang kedua namanya
manusia. Kalau yang berbisik nih jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah pergi dia. Tapi kalau yang berbisik nih kawan sekantor, kau kan sama-sama PNS, kan sama-sama masuk, kan sama-sama daftar, kan sama sekantor. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih hebat? Dibacakan ayat kursi, lebih hafal pula dia lagi. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang aman dengan zikir, insya Allah. Rokan Hilir, negeri 1000, pernah dihitung. Saya khawatir orang yang datang dari Jakarta, kalau dia ke Rokan Hilir, nanti pulang kalau dia tidak tahu, nanti dia bilang banyak masjid di Rokan Hilir tidak melaksanakan sholat. Itu bukan ke masjid Pak, itu kantor dinas. Terminal pun pakai kubah. Kubah ini kan simbol Islam. Biasanya masjid-masjid pakai kubah. Maka orang Rokan Hilir ini religius, agamis, pencinta masjid, suka kepada agama. Mana buktinya? Tolong drone naik ke atas, ambil foto dari sudut ke sudut, sudut kanan, sudut kiri, sudut depan, sudut belakang, ambil dari atas, kirim ke tim Ustaz Abdul Somad. Nanti kita upload ke Instagram. Begini orang Bagan Syafiapi menghadiri tabligh akbar. Siapa yang mengatakan Bagan Syafiapi sudah tak cinta ulama? Siapa yang mengatakan Bagan Syafiapi sudah tidak lagi kuat pengajian? Siapa yang mengatakan Bagan Syafiapi tak mau datang tabligh akbar? Ini buktinya, betul? Sudah berapa lama Ustaz Somad tak datang ke Bagan Syafiapi? Lama lah udah. Dulu waktu tabligh akbar di Siko malam. Kalau tabligh akbar malam, maklum. Kalau malam orang ramai, maklum. Kenapa? Malam, dingin, tenang. Tapi ini sore, siang, panas, tetap juga orang ramai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah, insya Allah. Amin. Jadi pejabat itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih lagi, betul? Tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Kita doakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Badan, jadikan mereka hamba-hambamu yang amanah ya Allah. Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir ini tamat pesantren, 3 pesantrennya saking banyaknya. Maka tadi dia sebut menggeletek itu hanya bahasa tawaduk, rendah hatinya saja, biar supaya pendek kata sambutannya. Di tempat lain aku ceramah, kata sambutan sepanjang-panjangnya, kata sambutan dari ketua panitia, kata sambutan dari bupati, kata sambutan dari majelis ulama, kata sambutan entah apa-apa. Untung tukang bas pasang baleho tak ngasih kata sambutan juga. Sesudah lama habis energi jamaah, tertunduk-tunduk, baru datang protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tengok Ustaz dah balik. Tapi Pak Wakil Bupati, dia tawaduk, rendah hati. Aku menggelota kau, aku menggeletek kau. Dia tahu merasakan perasaan orang lain. Ini yang paling penting, bisa kita merasakan perasaan orang lain. Betul? Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekalian. Macam mana laku balik nanti ini? Insya Allah Rokan Hilir aman, sepeda motornya aman, insya Allah, amin. Sendalnya aman, insya Allah, amin. Tempat duduknya aman, walaupun tak semuanya dapat karpet, insya Allah. Walaupun aku yang di atas pentas, aku yang dikelilingi bunga-bunga, aku yang pakai karpet 2 lapis, tapi boleh jadi yang togak di sana tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada aku. Kenapa kalian aminkan pula?
Apunya jamaahku. Itu menunjukkan jamaah ini hatinya bersih. Dia tidak menengok jabatan, kekuasaan, kedudukan orang. Asalkan baik disebutnya amin. Mudah-mudahan masuk surga, amin. Dia tak tahu doa itu menyakitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau aman, hati kita mesti bersih. Menengok kawan kita rezekinya lebih baik, berarti Allah memberi dia nikmat. Doakan dia, ya Allah, jadikanlah motornya itu membuat dia rajin sholat berjamaah ke masjid. Amin. Kalau rumahnya bagus, jadikanlah rumahnya itu makin banyak pengajian wirid yasin. Amin. Bukan untuk menunjukkan harta. Ini pergi undangan. Hari apa ini? Hari Ahad. Pesta nikah, walimah, akikah. Balik dari acara walimah, naik jantung koroner. Detak jantung ini normalnya. Tapi karena balik undangan tadi, jantung detak tak normal itu disebabkan 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga menengok kawan undangan tadi golangnya bosan. Kawan tu pula asal mengendok gulai. Udah jam berapa? Gatal ya bang. Awal itu mau balik bang. Itu gara-gara hati. Maka mama tidak aman. Kalau sudah begitu ibu, yang ajab pertama bapak, iya kan pak? Menyosal aku nikah sama kamu. Kenapa tak bisa membolikan macam bini dia? Padahal di antara semua laki-laki dulu kau yang paling terlambat datang. Menolak ridho Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad dongki busuk hati, akhirnya pergilah ke dukun. Diambil dukun lah. Kak kang telinga bosi mulut tu songkang begitu kunci. Hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, bagan siapi-api rokan hilir sudah tak ada lagi yang begitu. Betul? Sikit jawabannya nih. Semua yang hadir nih hatinya sudah bersih semua, alhamdulillah. Kenapa? Karena sesudah berwudu, mukanya bersih, matanya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih. Sesudah itu dia pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal, bersihkan hati aku ya Allah, waj'alni min ibadikas, jadikan aku orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hati kita bersih semuanya insyaallah. Ustaz Somad itu mengatakan kita tak boleh pamer-pamer perhiasan. Buktinya dia cincinnya 2. Yang sebelah iko dikasih orang waktu membeli kacang pukul tadi. Kami singgah ke kacang pukul. Aku paling suka makan kacang pukul. Tapi aku takut iko kacang pukul kok kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Datanglah yang berjual. Saya ini mu'alaf lah Ustaz. Namanya Mister Mu'alaf. Itulah tadi singgah. Waktu singgah itu datanglah anak muda. Anak muda berbaju Melayu bertanjak pula. Di mana bumi dipijak, di situ bulangit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ betina bertudung. Datanglah anak lajang tadi yang bertanjak tadi. Ustaz Somad, aku benaja. Kalau jumpa ku Ustaz bisa bergambar, aku puasa sehari. Dan ku bernazar, ku bagi cincin ke Ustaz. Inilah yang ku pakai. Memang baik-baik orang rokan hilir nih, luar biasa. Ini cincin. Anak muda itu. Kalau ada orang tua baik, memang baik. Karena malaikat maut udah doke. Iko yang baik ku anak muda.
Anak muda sampai lain tak peduli pada ulama. Anak muda menengok ustaz lewat, tengok tuh ustaz sama lewat, biarin aja, emang gua pikirin. Tapi di Rokan Hilir dipakainya baju Melayu, dipakainya tanja, ditunggunya aku datang, didokeknya, dikasihnya cincin. Sesudah itu baru dibisikkannya, bisa foto enggak? Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda Rokan Hilir ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda di bagan si api-api ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Begini, jadi aku memasang ini bukan untuk menunjuk-nunjukkan. Ayolah sebelah kanan, yang sebelah kiri ini dikasih Ustadz Yahya. Jam tangan nih mereknya Casio, dikasih orang. Ada guru di pesantren Gontor di Siak, dikasihnya aku jam, tapi dibilangnya kalau bisa bang copek ganti baterai, kau udah ndak habis. Lupa pula aku mengganti. Itulah aku tengok dari tadi, kenapa tak berubah? Rupanya pas di sini habis baterainya. Ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cantik baju Ustadz ini. Bajuku ini hadiah dari tim Rokan Hilir. Sorban Ustadz ini cantik. Sorbanku ini hadiah dari Bapak Kementerian Agama. Jadi yang asli punya Ustadz mana? Yang di dalam maju. Apa yang dimuliakan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa tiba-tiba Ustadz beristighfar? Aku tahu udah lain-lain pikiran kalian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti ridha menerima ketetapan Allah. Itu rezeki dia. Aku kalau cerita hasad, sakit hati lah aku menengok Pak Wakil Bupati ini. Aku lebih tua dari dia. Dia lebih muda, lebih ganteng, wakil bupati pula. Aku sampai mati calon wakil presiden tak jadi. Apa ibu yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan Pak Wakil Bupati ini dijaga Allah hatinya. Sebab jadi pejabat ini, oh Masya Allah, godaan luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, barokat doa kita bersama, beliau pula tamat pesantren, anaknya, istrinya, omaknya lagi ada. Bakti kepada omak ini luar biasa. Singgahlah tadi kami ke rumah beliau. Kemana kita ini? Kenapa tak langsung ke pentas? Kita singgah dulu ke rumah. Apalagi singgah, tapi tadi dah jumpa. Ada satu yang belum kita jumpai Pak Ustadz. Siapa? Omak Pak Wakil Bupati. Oh kalau udah omak angkat tangan. Kena sorga di bawah tapak kaki. Apa pula babysitter? Sorga di bawah tapak kaki omak. Aku udah bolak-balik membuka kitab, mencari hadis supaya aku bisa berkata ke anakku, kau mesti berbakti sama aku sebab surga di bawah tapak kaki aku. Belum dapat lagi. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini bapak-bapak yang berseragam TNI, Polri, Satpol PP. Di belakang awak ada Pak Dandim, tentara, gagah perkasa. Mereka semua laki-laki ini lahir dari rahim ada yang lahir dari bencong. Nih bapak-bapak yang hebat-hebat ini, yang soleh-soleh ini, semuanya dilahirkan omak, meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu enak? Ini banyak anak-anak nih sekarang melawan orang tua. Pergi sembahyang maghrib, nah, tuk tak 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 tuk. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku dapat berita gambar bongkak biji mato gara-gara kono latu-latu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalian anak-anakku, kalau disuruh mandi, kalau disuruhnya pergi mengaji, taat pada orang tua.
bahagiakan omakmu, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan engkau mulia. Contoh Pak Wakil Bupati, dimuliakannya omaknya. Befoto tadi, bini sebelah kanan, omak di sebelah ustad. Meniti air mata jatuh ke dalam, tak dapat diulang balik. Kalau omaknya masih hidup, bahagiakanlah, sonangkanlah, bolikan baju, bolikan kain, bolikan makanan, apa yang dia suka. Balik dari siko, langsung singgah, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya, dimudahkan Allah urusan hidupmu. Amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, datang ke kuburnya, bolikan nasi, bolikan ayam, undang tetangga, bagi makan, bersedekah, bacakan Yasin, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, bacakan doa. Itu yang menghubungkan awak. Mudah-mudahan yang kualat, yang berdosa, yang durhaka, diampunkan Allah segala dosanya insyaallah. Amin. Kau kenapa menangis? Aku mengenang almarhumah Pak Ustadz. Sudah meninggal, masih ada Pak Ustadz. Kenapa kau menangis? Aku tak pernah berbakti Pak Ustadz. Bagaimana caranya berbakti? Tidak ada jalan lain meminta maaf, minta ampun. Kalau mau diri kita aman, kalau mau pikiran kita aman. Jangan ada musuh di atas dunia, supaya kita aman pikiran, tak ada pikiran apa-apa. Yang menjadi beban ini adalah beban pikiran. Gara-gara beban pikiran, naik kolesterol, naik gula darah, naik diabetes meletus. Yang turun cuma satu, asam urat. Gara-gara apa? Gara-gara banyak pikiran. Dunia ini besar. Dunia yang besar nih mau dimasukkan ke kepala, habislah. Aku mau menunjukkan bahwa rambutku masih hitam. Semalam adalah yang mengirimkan WhatsApp. Nampaknya rambut Ustadz sudah panjang. Kenapa tidak dipangkas? Kenapa tak dipotong? Ku bilang aku bulan muka sama Ustadz Yahya ndak pergi umroh. Kalau rambutku kupotong pendek, nanti bayarnya waktu motong itu di Mekah kan 50 rial. Tanggunglah kojonya sikit. Elok ku biarkan panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau mau hidup ini aman, jangan ada menyakiti hati orang, cakap jangan menyinggung, perbuatan jangan zolim, jangan aniaya, langkahkan kaki pergi bekerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah aman dunia akhirat, menggapai ridha ilahi menuju rokan hilir yang aman. Bagaimana keadaan di belakang? Aman? Lah, selesai. Setelah aman, barulah sejahtera. Bisa kita sejahtera kalau tidak aman? Tidak bisa. Insya Allah setelah aman, pasti kita sejahtera insya Allah. Amin. Nampaknya bagan siapi-api tidak semuanya sejahtera. Tapi menuju kesejahteraan, masih banyak orang-orang kaya di bagan siapi-api. Saya husnuzan, ini orang bagan siapi-api setahun pendapatannya di atas 100 juta. Amin. Macam-macam tak yakin. Pendapatannya setahun di atas 100 juta. Amin. Kalau 100 juta setahun, berarti zakatnya 2,5%. Kalau pendapatan 100 juta, berapakah zakatnya kalau 2,5%? Memang kalau udah cito zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. Kalau sejuta, 2,5%-nya 25.000. Kalau 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Ibu bayar zakat 2,5 juta. Amin. Bapak bayar zakat 2,5 juta. Amin. Jangan bayarkan surang.
kasih tetangga, kasih kemanaan, kasih makcik, kasih pakcik. Bukan begitu. Bayarkan ke Basnas Kabupaten Rokan Hilir. Nanti ada penjual bakso keliling main pikul, tak sanggup berkeliling. Tapi kalau dikasihkan ke Basnas, Basnas akan memberikan sepeda motor untuk jual bakso. Alhamdulillah. Gimana Pak setelah pakai sepeda motor? Nggak ada yang beli Pak Ustadz. Loh, dulu waktu dipikul banyak yang beli. Setelah sepeda motor nggak ada. Kenapa? Karena saya lari 120. Salah kau lah Pak. Tujuan supaya sepeda motor nih biar bisa keliling. Dulu pakai beli baksonya. Setelah ada sepeda motor dipasang mic ketek. Beli baksonya, abang sudah datang. Teng 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 teng. Maka banyaklah orang membeli insyaallah. Amin ya rabbal. Selama ini ada janda tua, anaknya sekolah, dia tak bisa menyekolahkan, dia buruh cuci ke rumah-rumah. Datang Basnas, dibelikan mesin cuci, dibuat laundry kecil-kecilan, diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Berikut ini Basnas menyerahkan mesin cuci. Penyucian pertama, pemencetan tombol oleh Ustadz Abdul Somad. Mengangkat derajat fakir miskin menjadi muzaki. Jangan kita kasih ikan, dikasih ikan dimasak habis. Tapi kalau kita kasih pancing, insya Allah ikannya habis, dia mancing lagi, ikannya habis, mancing lagi. Kalau mau mengangkat harkat derajat martabat Rokan Hilir sejahtera, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Siap? Nampaknya tak siap. Siapkah membayar zakat ke Basnas? Bapak ibu yang ada di Bagan Siapi-api, yang ada di Rokan Hilir, siap membayar zakat ke Basnas? Ada kawan saya alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dia menjadi amil zakat, membayar zakat. Datanglah dia ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini rumah Pak Haji bertingkat, mobilnya mewah, kami mau mengambil zakat. Mohon maaf ya dek, ini mobil rumah utang semua. Satu-satunya yang lunas di rumah aku kok cuma satu, bini aku itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasih kredit. Kalau dikasih Pak Kua kredit, ku kredit juga biniku. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, kredit. Tapi kalau kata Pak Kua lunas, biniku itulah yang lunas. Kata kawan saya nih, alumni Al-Azhar, LC dari Kairo, ya kalau bapak tak bayar zakat, ya nggak apa-apa. Kalau gitu kami permisi dulu Pak Haji. Iyalah, dia pun balik. Sesudah balik hari berganti, bulan berganti tahun, tak sampai setahun Pak, datang dia ke Tompek bayar amil zakat. Kata kawan, tengok datang dia. Alhamdulillah, Allah udah kasih hidayah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Haji, silakan bayar zakat. Aku nak bertanya, ada tak zakat untuk aku? True story, kisah nyata. Dibalik-balik nasib gara-gara tak mau berzakat. Ada lagi satu orang kayo, dapat duit 100 juta, disimpan dalam laci-lacinya dikunci, disimpan dalam lemari-lemarinya dikunci, disimpan dalam kamar-kamarnya dikunci, disimpan dalam rumahnya dikunci, kuncinya hilang. Habis duit. Ada lagi uang kayo, duitnya 100 juta. Kalau 100 juta berapa zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat kok banyak lupa. Belum selesai pengajian dah lupa. 2,5 juta, boh. Ustadz Somad tak pernah mengutip zakat. Orang Basnas menunggu di kantor. Kita bukan zaman khilafah Islamiyah yang petugas datang, mana zakatnya, mana zakatnya.
Akhirnya dia simpan zakat tak keluar. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit pula lah kaki. Dikusuk makin sakit. Dicucukkan paku, apa namun? Akupunktur, makin sakit. Cucukkan paku payung, bertambah sakit. Akhirnya dibawalah keluar, diperiksakan. Lalu kata dokter ini dokter Cino, diambilnya martil koci kete. Ayah, lapuk lah lapuk. Lah mau dipakai. Jadi gimana? Jangan khawatir, tenang. Kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya kok? Yang sebelah kiri 40 juta, yang sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 1 juta. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Aku tak menakut-nakuti. Bapak yang hendak berzakat ke Basnas silakan. Yang tak hendak berzakat acu buah suaso kaki. Cuman aduh. Ya Allah, sehatkan jamaah Rokan Hilir ini ya Allah. Jadikan mereka orang yang hartanya banyak ya Allah. Tapi mereka pakai berzakat mensejahterakan masyarakat ya Allah. Pemimpinnya adil dan amanah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adil, sejahtera, cita-cita kita bersama. Kalau tak terwujud sekarang, insya Allah berkat kebersamaan kita terwujudlah ini di masa akan datang insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Tahu pula orang tu lah habis syair aku. Bisa dia pang pang gitu. Padahal kami tak pernah selalu kompak. Tak pernah kami sebelum ini berkenal. Nanti kalau aku dah ni kau bonti, enggak. Tapi bisa orang tu tahu. Seakan-akan dia berkata, ku tahu yang kau mau. Ini pentingnya kita sama-sama satu rasa. Merasakan perasaan orang. La yu'minu ahadukum. Kamu tak beriman. Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Di hari yang baik, bulan yang baik, di majelis yang baik, bersama orang baik, mudah-mudahan Rokan Hilir aman dan sejahtera. Mudah-mudahan Bagan Siapi-api aman dan sejahtera. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Dijadikan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.